Hai, good morning students grade 6. Selamat pagi anak-anak kelas 6. How's everything? What do you feel today? Are you okay? And what's happening? Nah, kalimat-kalimat tadi pasti anak-anak sering mendengarkannya. Betul sekali, kalimat tadi menanyakan tentang bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana perasaanmu hari ini, apa yang terjadi pada hari ini. Nah, dari kalimat tadi kita akan menjawab dengan cara mengekspresikan perasaan yang kita rasakan. Baik anak-anak, jadi anak tahu ya. So you know, this morning pada pagi hari ini kita akan belajar tentang feelings atau expressing feelings, mengekspresikan perasaan atau emotion. Oke, sekarang pay attention to the material. Expressing feelings or emotion. Expressing feelings is an attitude that used to express someone's feeling. Expressing feelings can be expressed by showing our expression without saying something. For example, if someone is happy, she or he will be smile all day. Jadi mengekspresikan perasaan adalah suatu sikap yang dimana digunakan untuk mengekspresikan atau mengutarakan perasaan seseorang. Nah, expressing feelings atau mengutarakan perasaan juga bisa digunakan untuk mengekspresikan atau showing, menampilkan bagaimana perasaan-perasaan yang kita rasakan tanpa mengatakan sepatah kata pun. For example, sebagai contohnya, if someone is happy, jika seseorang happy atau bahagia, dia pasti akan tersenyum setiap hari. Anak-anak pasti juga seperti itu kan? If you happy, you will be smile all day. Jadi ketika kita merasa senang, maka kita pasti biasanya akan senyum-senyum dengan sendirinya. Okay, now here some vocabularies that related to feelings. Sekarang di sini ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan perasaan. Yang pertama di sini ada feelings and meanings. Feelings itu artinya perasaan dan meanings itu artinya arti. Happy itu adalah bahagia. Sad, sedih. Frightened, takut. Thirsty, haus. Hungry, lapar. Nervous, gugup. Surprise, terkejut. Next, disappoint, kecewa. Comfort, nyaman. Satisfied, puas. Glad, senang. Sleepy, mengantuk. Worried, khawatir. Guilty, merasa. Ashamed itu malu ya. Yang guilty ini merasa bersalah. Kalau ashamed, malu. Tired, lelah. Frustrated, frustasi. Mad, marah. Delighted, gembira. Hopeless, putus asa. Nah, tadi adalah some vocabulary that we can use to express our feeling. Jadi tadi merupakan beberapa contoh kosakata yang bisa kita gunakan apabila kita ingin mengutarakan perasaan kita. Dan sekarang bagaimana cara kita menanyakan perasaan orang lain? You can use what do you feel today or how do you feel. Jadi untuk menanyakan bagaimana perasaan orang lain, kita bisa menggunakan kalimat what do you feel atau how do you feel. How, bagaimana perasaanmu, atau what do you feel today, apa yang kamu rasakan hari ini, itu bisa kalian gunakan. Atau bisa juga how does he feel, bagaimana yang dia rasakan.
Nah, sekarang now here are the example. What do you feel today? I am not quite good. Today I lost my money in the wallet. Actually, I want to buy a gift for Mother's Day using that money. Nah, contoh yang pertama, for the first example tadi, what do you feel today? Bagaimana perasaanmu hari ini atau bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian tadi dijawab, I am not quite good. Saya sedang tidak baik-baik saja atau nggak baik-baik aja pada hari ini. Today, I lost my money in the wallet. Nah, kenapa tadi kok jawabannya I'm not quite good, nggak baik-baik saja? Alasannya karena dia kehilangan uang yang ada pada dompetnya. Today, I lost my money in the wallet. Jadi, dia kehilangan uangnya pada hari itu. Actually, I want to buy a gift for Mother's Day using that money. Sejujurnya atau sebenarnya saya ingin membeli sebuah hadiah untuk hari ibu atau pada hari ibu dengan menggunakan uang tersebut. Jadi kenapa perasaannya tidak baik-baik saja pada hari itu? Karena tadi saya kehilangan uang yang ada di dompet saya. Karena sebetulnya saya ingin menggunakan uang tersebut untuk membelikan hadiah di hari ibu. Oke, now the second example, how do you feel? Bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang feelings atau perasaan orang lain. How do you feel? Bagaimana perasaanmu atau apa yang kamu rasakan? Tapi lebih tepatnya bagaimana dengan perasaanmu. And then I answer. Kemudian Miss menjawab, I feel perfect. I buy iPhone 11 only for 12,000 in Shopee 1212. Nah, di sini tadi Miss Diana menjawab I feel perfect. Jadi hari ini tuh perfect sekali atau merasa bahagia. Karena apa? I buy iPhone 11 only for 12,000 in Shopee 1212. Karena apa tadi Miss Diana merasa sangat bahagia? Karena tadi berhasil membeli sebuah iPhone 11 hanya dengan harga Rp12.000 pada waktu Shopee 12.12. Nah, jadi perasaannya gembira sekali. Jadi I feel perfect. Perfect itu sangat-sangat bahagia. Karena apa? Tadi alasannya because I buy iPhone 11 only for 12,000 in Shopee 1212. Itu ya students. You get the point? Jadi tadi hari ini today we have learned about, kita sudah belajar tentang how to express our feelings. Bagaimana cara kita mengekspresikan feelings kita. Oke, now another example. Jadi di sini ada contoh yang lain. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Jika ada seseorang yang menanyakan how do you feel, kita bisa menjawab atau answer dengan kalimat berikut. I feel very happy if you give me free meal. Nah, ekspresinya itu adalah happy, yaitu bahagia. I feel very happy. Feel itu artinya merasa. Aku atau saya merasa sangat senang. If you give me free meal, jika kamu memberikanku makanan gratis. Okay, students, get the point? Now, the second example, how does William feel? Itu artinya bagaimana perasaanmu William? Kemudian answer atau dijawab dengan he feels surprised. Dia itu William merasa surprise. Surprise yaitu terkejut. Jadi kalau untuk menanyakan perasaan nama orang atau orang itu kita bisa menggunakan does. Tapi kalau subjeknya itu you, kita pakainya
do. How do you feel itu kita pakai how do, tapi kalau kita menggunakan he, she, it atau nama orang kita menggunakan does. Oke? How does William feel atau how does Nabila feel itu kita pakainya does. Tapi kalau subjeknya atau pelakunya itu you, subjeknya you, kita pakainya how do you feel. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian answernya jawabannya tadi how does William feel? He feels surprised. Dia merasa terkejut. Itu ya students. Get the point? Oke. Jadi hari ini tadi anak-anak sudah belajar, you have learned about expressing emotion or feelings. Cara mengekspresikan perasaan. Tadi ada happy, sad, hungry, frightened, surprised, and others. Jadi tadi ada banyak sekali vocabulary tentang feelings atau emotion. Nanti anak-anak bisa catat di buku catatannya tentang vocabulary feelings atau emotion ada apa saja, itu bisa anak-anak catat di buku catatan beserta dengan arti bahasa Indonesianya. Supaya apa? Supaya anak-anak dapat mempermudah menghafalkan dan memahami, mengetahui kosakata bahasa Inggris dari feelings atau perasaan. Oke students? And now do this activity. Kerjakan aktivitas ini ya anak-anak ya, atau tugas ini ya. Nanti Miss Diana juga akan kirimkan file tugas ini. Kalau di sini mungkin kurang jelas ya karena terlalu kecil, nanti Miss Diana kirimkan lagi secara terpisah. Anak-anak kerjakan dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Anak-anak bisa sambil buka kamus bahasa Inggris bahasa Indonesianya apabila anak-anak ada kata yang tidak diketahui artinya. Nah, di sini anak-anak mengerjakan number 1 until number 6. Anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai nomor 6 berdasarkan dengan gambar yang ada di atasnya. Di sini anak-anak bisa melihat contoh nomor 1 ada John ya ini ya. John cry sad. Nah, ada dialognya. A bertanya, who is crying? Nah, siapa yang menangis? Kemudian John is crying. Itu ya, anak-anak bisa menonton example-nya pada number 1. Anak-anak untuk menjawab nomor 2 sampai nomor 6, anak-anak bisa mencarinya pada gambar di atasnya, yaitu gambar nomor 2 sampai nomor 6. Oke students, I think it's enough for today. Miss Diana rasa ya cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Apabila masih bingung, bisa WhatsApp ke Miss Diana. Untuk tugasnya anak-anak kerjakan, kemudian anak-anak kirimkan ke WhatsApp Miss Diana. Thank you for your attention and see you on the next meeting. Goodbye.